Coba bayangin deh, salah satu arsitek yang ikut ngebangun fondasi internet tiba-tiba muncul lagi. Bukan buat nostalgia, tapi dengan sebuah rencana radikal, merombak total ciptaannya demi menyambut era kecerdasan buatan. Nah, ini ceritanya. Halo, masih ingat saya? Gini nih, bunyi kalimat pembuka di sebuah email yang dikirim ke ICANN, Badan Pengatur Internet Global. Sebuah pesan dari salah satu pelopor internet yang isinya adalah peringatan penting tentang masa depan kita semua. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Michael Kor ini? Well, dia ini bukan orang sembarangan ya. Dia adalah salah satu tangan-tangan pertama yang ikut membangun fondasi internet yang kita pakai setiap hari. Dan rekam jejaknya, wah, bicara sendiri. Coba kita lihat sebentar perjalanannya. Di tahun 90-an dia ini ada di dapurnya internet, ngerjain infrastruktur inti, mulai dari server DNS di Bell Labs sampai firewall pertama bareng Bill Cheswick. Terus, lompat ke era modern, dia malah mimpin tim yang bikin sistem AI di IBM. Ini kombinasi keahlian yang langka banget. Orang yang ngerti pipa internetnya sekaligus ngerti otak AI yang bakal ngisi pipa itu. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang veteran internet sampai turun gunung lagi? Jawabannya ada di dua huruf yang lagi jadi rebutan semua orang, titik AI. Dan dia datang bukan untuk bawa kabar baik. Lihat angka ini, $49 juta. Ini adalah proyeksi pendapatan yang bakal diterima sebuah negara pulau kecil bernama Anguilla di tahun 2025. Dapat dari mana? Dari demam emas domain .ai. Biar lebih kebayang, lihat grafik ini deh. Fokus ke batang ungu. Itu pendapatan dari titik AI. Lihat lonjakannya dari 2022 ke proyeksi 2025. Itu bukan naik lagi namanya, itu meledak ke atas. Demam AI ini benar-benar udah ngubah domain sebuah negara kecil jadi tambang emas digital global. Nah, disinilah letak masalah besarnya, yang disebut resiko kedaulatan. Coba bayangin gini, gimana kalau seluruh pasokan listrik dunia itu bergantung sama satu pembangkit listrik di sebuah desa kecil? Ngeri kan? Kurang lebih itulah yang terjadi sekarang. Seluruh ekosistem AI global bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi satu negara kecil. Ini ibarat bom waktu sistemik. Tapi ternyata masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar uang atau politik loh. Ada cacat desain yang fundamental banget. Ingat, internet itu dari awal dibangunnya untuk manusia. Arsitekturnya sama sekali nggak disiapin buat nampung gelombang miliaran atau bahkan triliunan agent AI otonom yang sebentar lagi bakal banjir di jaringan. Terus, apa dong solusi dari Corte? Anehnya, idenya itu nggak dimulai dari kode yang rumit, tapi justru dari bahasa. Sebuah pembalikan akronim yang kelihatannya simple, tapi sangat kuat. Ini alasannya, di banyak banget belahan dunia, dari Spanyol sampai Prancis, orang itu nggak nyebutnya AI, tapi IA. Intelijensia artifisial, intelligence artifisial. Ternyata akronim ini jauh lebih alami buat 1,3 miliar orang. Jadi kita bisa lihat perbandingannya. Di kiri ada titik IM yang terpusat di satu negara. Di kanan usulan titik IA yang diatur secara internasional. Proposal ini bukan cuma soal biar bahasanya lebih inklusif, tapi tentang menciptakan sebuah ruang digital yang netral untuk teknologi paling transformatif di zaman kita. Selain dari argumen bahasa tadi, ada solusi teknisnya yang jujur aja brilian banget. Ini adalah rencana untuk ngasih setiap AI semacam KTP digital yang bisa diverifikasi. Nah, ini dia jantung idenya, mekanisme Twin TLD. Bayangin aja ada dua jalan tol yang dibangun sebelahan. Jalan tol pertama, Web 2, itu buat kita, para manusia, dengan website dan email seperti biasa. Jalan tol kedua, Web 3, adalah jalur khusus untuk para AI, di mana setiap agennya punya identitas berbasis blockchain yang nggak bisa dipalsuin. Terus kenapa ini penting banget? Ya karena sistem ini memungkinkan para AI untuk saling berinteraksi dan bertransaksi dengan aman dan terpercaya. Ini adalah fondasi untuk apa yang disebut ekonomi agentic, sebuah ekonomi masa depan yang sepenuhnya dijalankan oleh AI tanpa perlu campur tangan manusia. Tapi proposal ini lebih dari sekedar kode loh, ini adalah sebuah cetak biru untuk tata kelola global. Gimana cara kita mengatur sumber daya digital yang sangat-sangat penting ini? Visual ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Kiri, titik AI dikontrol satu negara, rentan. Kanan, titik IA dikelola sebagai sumber daya global yang dilindungi bersama. Idenya adalah mengelolanya seperti domain titik .eu, bukan untuk satu negara, tapi untuk kepentingan bersama. Nah, ini model keuangannya.
90% dari semua pendapatannya nggak masuk ke kantong pribadi, tapi balik lagi ke publik. Dana ini nantinya bisa dipakai untuk hal-hal krusial kayak riset keamanan AI dan membangun akses internet di tempat-tempat yang paling butuh. Sekarang, ayo kita mundur sejenak biar paham kenapa semua ini jadi sangat penting. Skala masa depan yang lagi kita bicarakan ini benar-benar di luar imajinasi. Proyeksi ini, yang dikutip langsung dari proposalnya, nunjukin kalau kita lagi menuju sebuah internet di mana pengguna utamanya bukan lagi manusia, tapi mesin. Dan pertumbuhannya itu eksponensial. Angka-angka ini membuktikannya. Proyeksi pendapatan sampai miliaran dolar ini bukan datang dari pendaftaran website oleh manusia ya. Ini adalah biaya pendaftaran KTP digital untuk jutaan dan nantinya miliaran agen AI yang perlu beroperasi di internet. Jadi ini dia poin terpentingnya. Proposal titik IA ini bukan untuk internet yang kita kenal sekarang. Ini adalah fondasi untuk internet masa depan. Sebuah lapisan identitas fundamental untuk ekonomi baru yang sepenuhnya dijalankan oleh mesin. Tentu saja, ini nggak akan mudah. Ada tembok birokrasi yang harus didobrak. Tapi proposal ini udah punya strateginya, yaitu dengan memakai presiden hukum dari domain seperti titik .eu dan titik .cet sebagai dasar untuk menciptakan kategori baru bagi titik IA. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke pertanyaan ini. Kita sedang berada di ambang era baru internet. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah segalanya, tapi siapa yang akan menulis aturannya. Apakah satu negara kecil, atau kita semua bersama-sama?